Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Raudatul Syuban yang saya banggakan, yang saya harapkan kesediaannya untuk menjadi penerus pejuang Rasulullah Muhammad SAW. Misi yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, agar kalian berniat, baik laki-laki maupun perempuan. Saat ini kita akan mempelajari fikih. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa, baca suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita. Dan juga baik yang masih hidup, orang-orang tua kita, atau yang sudah meninggal, guru-guru kita, juga baik yang masih hidup atau sudah meninggal. Yang masih hidup, orang-orang tua kita diberi kesehatan, sehat jasmani rohani, selamat dalam melaksanakan misi tugas kehidupan yang sementara ini demi menunjang kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan yang sebenarnya, kehidupan di akhirat. Kita berdoa bersama-sama anak-anak kita. Semoga orang-orang kita diberi kekuatan iman, diberi taufik dan hidayahnya, guru kita diberi kekuatan iman dan senantiasa di dalam melaksanakan tugas, karena berniat untuk melestarikan ajaran Nabi Muhammad SAW demi mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi birli wali walidayya walil mu'minina amin. Sekali lagi saya hadiahkan pada guru saya Syekh Mas Duki Lasem, saisinya Syekh Hakim Mas Duki Lasem, beserta orang-orang yang dikasihina, ahibaihim wa masyaikhim, syai'unillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Sebelum kita membahas masalah sholat, kemarin kita mempelajari yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan pakaian, ingat, atau peralatan rumah tangga. Kalau dalam bahasanya, bahasa Arab, bahasa kitabnya al-awani, peralatan rumah tangga maupun pakaian, libas. Kemarin ada dua hal, yaitu bagi laki-laki tidak boleh memakai emas dan perak, dan juga tidak boleh memakai sutra, kecuali dalam
dua hal. Satu, laki-laki boleh pakai emas ketika untuk mengganti anggota badan yang telah hilang atau mengganti giginya diganti emas atau mengganti jari-jari atau tangan. Nah, ini boleh karena apa? Emas itu dia tidak bisa atau bisa menyerap kalau dalam mulut tidak untuk ganti gigi, ini bisa menyerap bau yang tidak sedap pada mulut. Nah, ini bisa dicegah oleh emas tersebut ketika emasnya itu. Kemudian sutra, laki-laki boleh pakai sutra dalam dua hal ketika berperang melawan orang kafir. Sekarang tidak ada orang melawan kafir. Sekarang yang ada itu perang ekonomi, perang akidah. Nah, berat lagi. Saya katakan berat lagi karena apa? Kalau perang melawan orang kafir mati syahid. Nah, kalau perang melawan akidah, ini kalau mati sangit, naudzubillah min dzalik. Sejak mulai masuk kubur sampai besok selama-lamanya di akhirat, naudzubillah, kalau tidak ada taubatan nasuha. Nah, artinya apa? Jangan sekali-kali kita mengulangi lagi. Akidahnya dibelokkan. Artinya sudah keluar daripada Islam. Naudzubillah min dzalik. Banyak sekali tidak terasa. Saya kalau terangkan satu-satu lagi salah juga, melimpang dari ajaran mata pelajaran saya. Saya hanya menyampaikan saja, banyak dan tidak terasa, naudzubillah min dzalik, orang yang akidahnya sudah dikoyak-koyak. Yang koyak-koyak siapa? Dikoyak-koyak sendiri, masa orang lain yang ngoyak? Lah kalau baju ya bisa orang lain ngoyak. Nyuwek ngoyak itu, koyak disuwek. Nah, ini bahasa apa ya? Bahasa Malaysia. Maaf, kadang saya campur bahasanya. Tidak benar. Nah, yang ngoyak dirinya sendiri diganti dengan akidah yang salah. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini namanya akidah. Nah, karena anak kita ini kalian semua kelas 1 Rodatus Syuban. Nanti kalau sudah tetap muka, insya Allah kita akan bahas yang lebih detail. Nah, karena saya belum pernah lihat bagaimanakah ketampanan daripada kalian yang laki-laki, kegagahan kalian laki-laki, dan bagaimana kecantikan dan keenergikan daripada engkau ini yang perempuan-perempuan. Cantik, energik adalah hal yang sangat diperlukan. Bukan cantik wajah tapi cantik hati. Kalau hatinya cantik perempuan, nah ini jadi suatu hal yang sangat agung. Nah, bukan istimewa saja, agung. Soalnya apa? Harta yang tidak bisa tergantikan dengan apapun. Mar'atus sholihah. Nah, ini mar'atus sholihah itu satu harta yang tidak bisa tergantikan dengan apapun. Ya. Karena jika Nabi saja yang menunjukkan Rasulullah al-dunya mata'un wa hurmataiha al-mar'atus sholihah. Jadi kehidupan ini ya, yang dekat bilangnya. Jadi dunia ini cara kiai aku le maknani bukan masalah dunia enggak, nah, tapi perkara yang dekat bilangnya.
itu jilid dunia. Dana bukan orang yang rendah, tapi dana ya duluan. Jadi perkara sing rendah tur cepet hilang. Nah, ini mau bahas sholat kok sampai situ Pak ya, tidak masalah. Ini sholat ini kalian ketika pertama kali maksama itu sudah saya jelaskan panjang lebar. Ini tinggal prakteknya saja. Tapi kita daring mana ada praktek. Nah, kalian sudah saya kasih tugas ini uji kompetensi. Nah ini tanggal 18. Satu pun belum ada yang store. Nah, sekali-kali kamu datang ke Rasul Suban, kalau hari-hari seperti ini, hari Selasa, Rabu jumpa sama saya. Jadi kamu bukan hanya melihat dalam kamera, tapi bagaimana sih Pak Samsul itu orangnya udah tua semacam lah. Memang satu sekolah yang tua saya sendiri, dan yang tidak punya titel itu saya sendiri. Tapi saya tidak malu, itu masalah dunia. Nah, titel itu tidak bisa dibawa mati, kalau darahnya tidak habis. Titel insinyur, sudah meninggal insinyurnya hilang, dibalik di kuburan tidak ada. Hei insinyur, siapa Tuhanmu? Nah, nama, makanya nama itu yang bagus. Muhammad Fatihuddin Ali Rosyik. Nah, ini nama yang indah, bagus. Nah, ini Ahmad Adi Rahman, bagus namanya. Kiki Ozil, waduh, disingkat. Alhamdulillah, ini mana perempuan yang satu saja. Eliana Nur Kumala Sari, Arab dan Jawa dicampur. Apa? Dah. Jadi masalah yang ada sangkut pautnya dengan masalah fikih. Nah, ini dalam Al-Qur'an tafaqquh fiddin, faqaha dan paham. Artinya paham dalam masalah yang ada kaitannya dengan kehidupan beragama. Kalau orang sudah mempelajari fikih dan paham, nah, fikih kan paham, iya itu kan pengertiannya. Sekarang fikih dan paham. Artinya fikih itu apa? Fikih ini senantiasa dalam kehidupannya sehari-hari itu disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam yang berupa hubungan antara manusia dengan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia dengan selainnya manusia, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, atau dengan malaikat. Loh, kita ada hubungan dengan malaikat Pak ya? Boleh akhlak itu, dan juga kalian supaya mengagungkan malaikatnya Allah, rasul-rasulnya Allah, nabi-nabinya Allah, dan orang-orang yang saleh. Ini anjuran, perintah, wajib bagi kita umat Islam. Nah, kemarin kita sudah belajar masalah toharoh. Pertama bersuci. Nah, sudah. Kalau diingat-ingat ini tidak boleh kok. Suci itu hanya sekedar wudhu. Mana boleh macam itu. Nah, tidak boleh. Suci ini artinya suci zahir dan batin. Berusaha. Makanya kata-katanya tafaqquh, berusaha, ikhtiar dan melaksanakan. Ikhtiar itu milih, lan dilakoni. Ini adalah suatu perkara yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Begini jadi akidah, apalah.
Soalnya ini masalah sholat LKS tak delok iki ringan-ringan wae. Nah, ringan-ringan wae bagaimana? Kita ada nanti sunah-sunah dalam sholat ini kalau dalam LKS ini ya sunah qauliyah dengan fi'liyah. Lah ini qauliyah dan fi'liyah ini ya sunahnya sunah apa? Lah tidak tahu. Kemarin ya saya tunjukkan besok kalau pelajaran kitab ada sunah-sunah ketika sebelum masuk sholat juga ada. Sunah-sunah setelah masuk sholat juga ada. Loh, itu Pak Ila bagaimana? Contoh seperti mengumandangkan azan atau panggilan sholat. Ini kelihatannya sepele, tapi keistimewaannya, waduh, banyak sekali. Nah, ada yang mengatakan hadisnya tidak begitu apal ya, tapi maksudnya begini. Selama 7 tahun melaksanakan azan, orang yang bayar, ini sudah ditanggung surga. Dia adalah min ahlil jannah. Kemudian kalau cukup 10 tahun, bahkan dia sudah otomatis tidak akan merasakan, melihat saja, apalagi merasakan, melihat saja tidak akan apa neraka. Otomatis dia masuknya surga itu mulus. Seperti kalau kita ini ada urusan dengan apapun mau masuk mulus, tidak ada hambatan apapun, sedikit pun tidak ada. Nah, apalagi kalau 40 tahun mengumandangkan azan dan iqamah. 40 tahun nih. Nah, kalau kalian ingin yang laki-laki ini boleh, bagus. Saya akan tafaqqah fiddin. Anak-anak yang masih di pondok ini ya, ada ikut apa enggak ini? Kalian di pondok ini Rodotus Syuban ini. Nah, baik laki perempuan dikerjakan nih uji kompetensi ya. Didengarkan besok kalian ini adalah membawa misi. Nah, yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi kowe nek iki niate pondok iku mau arep membawa atau melestarikan dan mengumandangkan, memproklamirkan misi Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah, subhanallah, kalian adalah di pondok ini termasuk orang-orang yang suci. Nah ini suci. Saya katakan tadi suci bukan hanya suci dari hadas. Tadi dalam awal saya katakan suci niatnya. Nah kalau badannya yakin kalian tidak ada yang najis, ini semua suci. Apalagi saat sekarang ini saya harap kalian ikut daring. Semoga cepat corona ini hilang. Sebenarnya corona itu ya ada ya tidak ada. Namanya virus. Ya hari-hari itu Pak di Jakarta sekian itu kan menurut kesehatan. Nah, kalau menurut kita ini orang Islam yang betul-betul imannya kuat, ini bukan insya Allah kita tidak berkorona, tidak kena. Apalagi yang di pesantren tempat suci. Harus yang yakin. Kalau misalnya kita ini mati syahid, ya di pesantren. Wah ini Pak ya pesantren jangan saja Pak, bukan ini karena Pak. Sekarang pesantren ini sudah masuk, tapi kelihatannya sekolahnya macam mana ya udah ada apa namanya itu
store apa? Tugas. Nah, ini kalau kelas 3, kelas 9 ini pun tidak ada satupun Aisyah atau siapa itu, sampai lupa ya namanya. Satu-satu pun tidak ada. Nah, ini bagaimana? Suci kalian. Niatnya suci, tugas yang diemban pun suci. Nah, sekarang tengah melaksanakan pelajaran secara daring pun suci. Nah, kalau yang di rumah ya suci. Suci ini hanya kalau tadi ketika pertama kali saya baca suratul Fatihah ikut, nah, mendoakan ini doa Afdalul doa alhamdulillah. Kemudian para sahabat dan para tabi'in ulama menafsirkan alhamdulillah itu adalah suratul Fatihah. Nah, karena istimewa suratul Fatihah, nah, dibuat loh ini umul Quran nih. Bukan umul surah, umul Quran. Nah, ibunya Quran. Jadi beliau melahirkan seluruh apa yang terkandung dari Quran itu, yang melahirkan adalah suratul Fatihah. Makanya ketika kita sholat, nah, suratul Fatihah tidak dibaca, la sholat liman lam yaqra'ul Fatihatil kitab. La sholat, tidak ada sholat sah liman lam yaqra' Fatihatul kitab, bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Ini ketika sholat kok suratul Fatihah dibaca, tidak sah. Kecuali kalau dia ini tidak bisa baca saja, disuruh ganti dengan kalimat-kalimat yang semisal jumlahnya seperti ayat suratul Fatihah. Nah, ya. Jadi kita akan membahas masalah sholat. Kita langsung saja pembahasan sholat. Nah, tadi saya katakan kemarin sudah belajar atau melajari toharo. Ini harus diingat-ingat toharo itu apa saja. Nah, dan bagaimana caranya, dan bagaimana agar toharo itu bisa senantiasa menjadi pokok daripada pekerjaan kita sehari-hari. Kita tidak sepi daripada toharo. Nah, sekarang kamu lihat, kemarin sudah kita bahas masalah libas ibadah, yaitu tadi saya katakan kalau laki-laki boleh pakai sutra dalam dua hal. Satu, ketika berperang dibuat baju perang, karena kalau kena pedang itu bisa meleset sutra. Tapi sutra yang asli artinya tidak bercampur dengan yang lain, murni. Kemudian yang keduanya adalah orang yang punya alergi kulit, di sutra pelenting sak pojur awake pelentingan kabeh. Dokter manapun tidak mau memberikan obat yang bisa menyembuhkan. Saya marek aku ya pengiran aku. Tapi dokter itu hanya sarana, ikhtiar. Dokter dia sakit dia lakukan nambah. Itu bukti ini. Nah, bukti ini dokter apa? Banyak yang meninggal. Apalagi ini? Nah, karena corona ini
dokter itu niat melawan dari musuh diniku titeni lah cices dhewe ngono penyakit itu iso duweni niat lho padha-padha makhluk Gusti Allah tapi dia tidak bisa dilihat oleh mata kepala bagi orang awam. Tapi cari damai ya, kita damai saja no corona, dah damai, mati kalau damai nih ngono ya mana-mana. DP rakyat biasa, saiki kemudian rakyat-rakyat yang menengah gawe-gawe. Sekarang yang banyak ini gugus depan, kita lihat di TV itu dokter Medan mati 2 orang, Surabaya mati. Jakarta mati, Semarang mati, Makassar mati, meninggal karena melawan corona. Dilawan, kalah. Oh, kira-kira kalau lipat. Mulane sampean kabeh iki aja niat melawan, ayo corona damai ya, damailah. Jadi jangan apa namanya itu kamu jangan saya ini jangan dimasuki, kami aja kita sama-sama makhluknya Allah. Saya ingin untuk hidup dan kamu juga ingin untuk melaksanakan tugas dari Allah. Tapi tolong ya, kita berdamai saja lah. Mari kita berpisah dari sini. Kamu menjauh dan saya juga akan menjauh. Oh no, lah orang Islam jauh ya dongo. Nah, bersembayang fardu maca salat ping 100, istighfar ping 100 disambung a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu nyuwun karsa kula bi kalimatillahi kelawan kalimat panjenengan ya Allah min syarri ma khalaq saking alane perkara sing sampeyan ciptakake termasuk corona niku Allah Gusti. Nek mugi menungso soal niku lho apa penyakit, kula pengen damai mawon lah. Ping 3. Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ping 3. A'udzu bika min syarri a'udzubika minal barosi. Allahumma inni a'udzubika minal barosi. Barosi sakit yang bisa mematahkan, melepaskan sendi-sendi dari porosnya. Itu baros. Wal juzami wal juluni wal juzami dian juzam. Juzam loro sakit yang bisa memutuskan. Memutuskan apa? Rantai bukan anggota-anggota badan dari poros yang bisa putus. Baros sakit lentik, juga penyakit lepra. Jadi baros ini artinya seperti ini, alergi kulit, baros. Kemudian itu mengandung apa? Mengandung virus. Begitu juga kalau julur itu kan virus, tapi edan ini apa? Akal hilang. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian baros. Juzam ini apa? Lepra. Bisa terputus-putus. Sendi-sendi kita ini dari porosnya. Jadi ini oli biji ini putus ini. Tangan putus. Minta itu 3 kali. Ini virus semua. Kemudian Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiya. Jadi Nabi itu sempat iso nambani anti
Jadi panjenengan nika dados dokteripun manah Gusti Rasul wa dawa iya lan nyuwun obate napa obatiku. Wa'afiyal abdani lan sehati badan, afiyah saka perkara sing nglarakake, perkara sing ngetake, perkara sing ora nyenengake afiyah. Dadi afiyah iku ilang saka perkara sing ora nyenengake. Berarti ini timbulnya pada hati. Afiyal abdani wa sifaihal kaya waras paring obat. Yang terakhir kalinya wa nuril qalbi waliya supaya hatiku bercahaya sehingga bisa dilihat kesan dari luar cerah. Dia itu cerah, enggak mesengut, enggak ditekuk raine. Nah, ini kita berdamai. Saya tiap-tiap saat, cuman kalau dari Jumat kadang-kadang saja tidak terbaca itu. Soalnya bukan kalau Jumatan kadang-kadang itu yo wiridan liyane yang apa namanya itu sudah menjadi rutinitas istiqomah. Artinya kita ini harus istiqomah. Fastaqim kama umirta. Istiqomah siro. Kalau pertama dulu yang dikhitabi Nabi Muhammad dan sekarang tidak ada, kita baca Quran tiap hari, tahu siapa ya kamu? Fastaqim ta anta siro kowe kama umirta kama wadine istiqomah sing diperintah. Artine mulazamatul thoriq bifi'lil ma'murat wastinabil manhiyat. Lah iku jeneng istiqomah. Nah tapi nglakoni kelari rutin berkesinambungan, gak pernah gak pernah leren tegasane wis dipaye bar sembayang iki diwaca. Ora kok ditinggal kondangan Pak, kok dhisik kali lah masalah. Pokoknya sebenarnya ojo kasih ramangkat, soalnya diundang wajib teko. Pokoknya sing undang tanggane malah hakul jiran. Nah, itu namanya. Wes sekolah ini tiap jam sekian harus sekolah. Kalau itu jenis istiqomah ya mlebu karena apa? Malas. Ya jenenge ora istiqomah. Nah, padahal istiqomah itu adalah suatu para sahabat punya predikat istiqomah, orang-orang karomah gak wali karomah. Gak istiqomah. Jarang wali sing dikei istiqomah itu, keistimewaan istiqomah atau karomah istiqomah jarang. Keistimewaan karomah apa? Pawane banyu sak ceret didumung 1000 iso itu untuk lomene. Gelas sewu dibentang dijejer ceret cilik dene iso iku jenenge karomah wali. Tapi istiqomah ini hal yang sulit. Sehingga guruku iki lho awal nyampe nonton kuliah aki mantalapan tolabas istiqomah balatakun mantolabal karomah Kulu maruzi kopi istiqomah walam yakun bikamil istiqomah. Nama yakun maruzi kopi istiqomah walam yakun bikamil karomah. Jadi kapan mau ke istiqomah bakal keramah. Nah, sekarang kita beralih. Jadi wong lanang kena nganggo sutra nalikane kena penyakit mau baros judam lepra tinggu. Iki virusnya ben ilang.
tangkal kalau sutro bagian sutro tapi sutro yang asli. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun as-sholatu. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Dalam apa namanya itu KD kompetensi dasar ini kita adalah menganalisis ketentuan sholat fardu 5 waktu, kemudian mengomunikasikan hasil analisis tata-tata sholat fardu 5 waktu. Ini kompetensi dasar. Sekarang pertama kompetensi inti dalam itu loh, LKSmu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutinya. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Memahami atau mengetahui tekstual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi seni budaya terkait dengan fenomena dan kejadian tampak mata. Mengolah, mengaji dan menalar dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat menghitung, menggambar dan mengarang. Ya. Sekarang konsep sholat 5 waktu. Nah, ini ketentuan sholat. Di sini saya jelaskan oleh ODW LKSC dalam surah An-Nisa ayat 103 itu inna sholata a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Lah sekarang diperdukan sholat itu kapan? Jadi sholat fardu. Jadi diwajibkan sholat kemarin waktu apa namanya Mas Sama sudah saya tunjukkan, masih ingat atau belum? Kalau tidak kalian. Nah ini kalau berapa bisa bertatap wajah, bertatap muka kan bisa ditanya. Si A wajah Adi Ahmad Adi Rohman Bawani. Bagaimana kemarin saya jelaskan tentang masalah sholat, kapan diperdukan atau diwajibkan sholat bagi umat Islam. Nah, diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu bagi tiap-tiap orang Islam. Kapan? Nah, itu kemarin sudah saya tunjukkan. Ketika pertama kali Mat Sama. Ngantuk ya Allah. Dah.
Ayat tersebut adalah menjadi dasar kewajiban mendirikan sholat wajib. Selain itu, ayat tersebut juga menegaskan ketentuan waktu sholat. Dengan demikian, sholat dilaksanakan sesuai dengan waktu masing-masing. Hikmah ditentukannya waktu sholat yaitu melatih seorang agar berdisiplin waktu. Waktu sholat ditentukan oleh pergerakan matahari. Waktu-waktu sholat wajib antara lain sebagai berikut. Sholat fardu, sholat subuh, sholat zuhur. Nah ini saya baca. Saya ingin menerangkan hal-hal yang perlu kamu ketahui tentang masalah syarat wajib, syarat sah, rukun sholat, dan sunnah-sunnah ketika mau melaksanakan atau ketika melaksanakan sholat. Nah ini. Jadi kalau di dalam LKS kamu ini, karena namanya LKS, lembar apa namanya itu, L itu lembar, K itu kerja, S lembar kerja. Karena kita kayak tugas ono uji kompetensi loh. Ya ono aiman dulu di mana? Balik Zulfikar nanti atau kita kelas 10 nanti kelas kawan Aiman ya kelas 10 nanti ini kelas 7 lupa ngantuk. Jadi kalau saya jalan di sini tuh ngantuk ya. Alhamdulillah. Kalau pagi ya enggak, kalau malam ya enggak. Malam itu sampai larut malam tidur. Alhamdulillah, Allah ya memang gitu. Nah, sekarang sholat ini atau sholat ini kalian sudah satukan definisinya pengertian sholat. Sholat menurut bahasa itu doa. Jadi kayak doa itu jenis sholat. Menurut bahasa. Ya kalau menurut istilah ya beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang dimulai dari apa? Takbiratul ihram, Allahu Akbar, ditutup dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ya Allah ya Rabbi. Nah, sholat diwajibkan. Sholat ini tapi turut apa? Istilah, menurut bahasa doa, menurut istilah beberapa ucapan dan beberapa pekerjaan yang dimulai dengan takbir, turut salam. Terus rukun sesuai dengan apa syarat dan rukunnya. Ono tambah. Tapi catatannya cukup itu beberapa ucapan, beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri tutup dengan salam. Ya. Jadi beberapa ucapan, beberapa perbuatan yang sholat ini miturut bahasa doa, miturut istilah beberapa ucapan, beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, salam dengan syarat dan rukun tertentu.
Dah, di sini nanti ada hal-hal yang menjadi wajibnya sholat. Nah, kalau di dalam kitab Buya Takrib ada 3 saja. Jadi syarat wajib sholat ada 3. Pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal. Sudah cukup. Akal ini adalah hadul taklif, batasannya pemerintah. Batasannya tuntutan namanya taklif. Namanya apa? Istilahnya namanya akal ini, batasan tuntutan. Tidak ada akal harus dituntut. Orang edan itu dituntut. Saya mau kehidupannya itu Bismillahirrahmanirrahim. Rukunnya sholat itu ada 3. Misalnya wajib, syarat wajibnya sholat 3. Pertama adalah Islam, 2 kali balik, 3 berakal. Lah kalau sahnya sholat, ini ada syarat sholat, syarat wajib sholat, syarat sah sholat. Nah, di sini suci badan, pakaian dan tempat dan hadas dan haji. Ya Allah. Jadi syarat wajib sholat ada 3. LKSUI, Islam, balik, suci dari hadas dan nifas, berakal, dakwah telah sampai dalam keadaan jaga atau sadar. Nah, ini di sini ada 6. Tapi sebenarnya seperti tidak berhadas, tidak berhadas, suci dan dari haid dan nifas, ini menjadi syarat sahnya sholat. Jadi nek wong iki mau salate bisane sae ku ya ora duweni hadas sifat karo haid. Ngantuk berat. Syarat sahnya sholat suatu yang harus dipenuhi. Artinya ketika salah satu daripada perkara 5 ini tidak ada, berarti sholatnya tidak jadi. Orang sah, orang tidak jadi. Soalnya kekurangan syarat sahih. Nah, syarat sahnya apa saja? Ya. Sebetulnya syarat sahnya sholat itu juga ada 5. Ini ada 5. Nah, sebagaimana dalam Buya Takrib, saya bawa Buya Takrib ini. Syaraitu sholati qabla dukhuli biha. Jadi syarat sholat sebelum masuk di dalam sholat. Ini dari syarat sahnya sholat. Ini ada 5.
Pertama adalah sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Jadi anggota badannya itu suci, ya tidak ada hadasnya, ya tidak ada najis yang menempel pada anggota badan. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salah syarat wajibnya sholat ada 3, dan ini cuma 6, yaitu bisa Islam balik berakal, suci dari haid dan nifas. Dakwah telah sampai padanya, maksudnya telah sampai padanya berita ke pemberitaan bahwa sholat itu wajib. Ya sudah, saya putuskan dia saja ya. Nanti kalau ngantuk terus saya payah. Dan besok akan kita bahas masalah syarat wajibnya sholat tidak, yaitu ada 3. Pertama Islam, 2 balik, 3 berakal. Syaratnya sholat ada 5. Pertama yaitu suci anggota badan dari hadas dan najis. Nah, kemudian kedua kalinya di sini menutup aurat. Nah, kemudian ketiga kalinya, kedua kali menutup aurat, ketiga kalinya waktu sholat telah tiba atau sudah mengetahui bahwasanya waktu sholat sudah tiba. Nah, ini. Jadi mengetahui sebab waktunya sudah tiba, sudah masuk, kemudian menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kemudian di sini nomor 5-nya itu bukan mengetahui tata cara sholat tidak, tapi menutup aurat dengan pakaian yang suci. Berdiri dan menutupi tempat yang suci, kemudian menutup aurat dengan pakaian yang suci. Jadi ini tidak adanya. Teruskan aja ya, teruskan ngantuk ay. Ya Allah, semoga bisa tidak ngantuk. Jadi saya harap kalian ini uji kompetensi 2 ini dikerjakan ya. Nah, nanti yang akan datang saya jelaskan syarat hanya sholat ada 5,
Pertama adalah sucinya badan. Di sini terkait kamu pakaian. Sucinya badan daripada hadas dan najis. Kemudian menutup aurat dengan pakaian yang bersih atau suci dan berdiri pada tempat yang suci. Nah, kemudian lainnya jadi kalau salah tanya soal dari lima pertama adalah sucinya badan dari hadas dan najis itu yang pertama atau berdiri pada tempat yang suci. Kemudian apa namanya itu sholat berjamaah bersama itu saya cukup sekian saja. Mari kita betul-betul alhamdulillah. Jadi lain waktu kita sambung ya. Bila mana ada kalimat-kalimat saya yang kurang mengena, saya mohon maaf karena belum sampai bahasan sholat dan ngantuk. Insya Allah di hari waktu nanti akan kita bahas dengan panjang lebar atau ketika waktu pelajaran kita nanti ada. Ya, jadi nanti kita bahas masalah rukunnya sholat. Di sini ada 13. Padahal rukunnya sholat itu ada 17. Ya, ini ada mengatakan 18. Di sini ini tumakninah tidak termasuk rukun. Jadi tidak dijelaskan tumakninah kalau tidak termasuk rukun bagaimana? Tidak dijelaskan. Dan ini tidak dijelaskan. Nah, dari surat Fatihah. Jadi caranya baca suratul Fatihah itu juga ada nanti. Insya Allah. Jadi setelah kita melaksanakan, mengetahui tata cara sholat, baik itu wajibnya sholat atau syarat sahnya sholat. Kalau syarat sahnya sholat itu jelas. Pertama adalah sucinya anggota badan dan pakaian, atau sucinya anggota badan daripada hadas dan najis. Kemudian kedua kalinya menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ketiga kalinya berdiri pada tempat yang suci. Keempat kalinya mengetahui bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Terakhir kalinya menghadap kiblat. Dan nanti juga ada keterangan bahwasanya boleh sholat tidak menghadap kiblat. Nah, ini diambilkan dari ayat A'udzubillahi minasyaitonir. Kalau pertama ada kiblat bagaimana? Fawallu wujuhakum syatrul masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu, jadi maksud wajah itu dada, hatimu no arah-arahnya masjidil haram. Nah, terus
wa haitsuma tuwallu wujuhakum wa haitsuma tuwallu fasamma wujuhakum wa haitsuma wa haitsuma kuntum tuwallu wujuhakum syatrahu. Jadi wa haitsuma kuntum wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu. Nah, ini ada. Jadi di mana saja kalian itu berada, di mana saja, artinya berada di tanah lapang, di laut, di udara, sedang menghadap menaik kendaraan, fawallu menghadapkanlah wujuhakum, wajahmu atau dadamu atau hatimu, syatrahu pada arah Masjidil Haram. Ini yang diambil. Jadi di sini juga diperbolehkan sholat tidak menghadap kiblat. Itu ada dua. Jadi ada dua sholat yang tidak atau yang diperbolehkan tidak menghadap kiblat. Ingat, ini besok kalau sudah tatap muka saya tanyakan. Ada dua sholat boleh tidak menghadap kiblat. Pertama adalah, jadi pada kemana ya kemana saja. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu. Di mana kamu berada, maka hadapkanlah hatimu. Artinya kita bertekad menghadap kiblat. Hati dihadapkan apa? Kiblat. Artinya kita ingat kalau sholat ini sedang menghadap kiblat, walaupun wajah dan dada kita ini tidak menghadap kiblat. Contoh pertama adalah sholat fi syiddatil khauf. Nah, ini saya sudah ada kantor, ini sudah saya sambung. Nanti kalau ada bapak operator datang sini, nanti saya selesai. Nah, ini belum datang bapak operator kemana, tidak tahu saya. Jadi ketika syiddatil khauf, nah itu kalau dalam kitab syiddatil khauf apa perang. Lah perang sedang tidak ada. Mana ada perang? Perang sekarang perang apa? Kali kalau perang etikat. Perang ekonomi lah. Kalau masalah dunia itu perang ekonomi. Nah, ekonomi. Seperti Indonesia yang sudah kalah. Jadi ekonominya jadi renggut semua orang-orang luar. Tidak ada tambang yang dimiliki oleh pemerintah. Dan juga ada tambang yang dimiliki oleh rakyat, semua orang luar, baik batu bara, zat cair alam atau zat alam cair, atau lain-lainnya ini. Nah ini batu bara, timah, kalau timah ada orang yang mau nama boksit. Indonesia itu kaya tambang, ada boksit. Zat alam cair atau LNG atau LPG lah. Kemudian minyak gas, kemudian seperti di mana ini Blora Cepu ini sampai di tanah lapang di mana kemarin itu keluar zat beracun itu. Menyemprot menunggu. Lapindo juga hasilnya itu kan minyak, dibor, tiba-tiba botol keluar minyaknya keluar apa? Lumpurnya sekarang itu. Sidoarjo jadi lumpur. Nah sekarang apa ya? Ketika terjadi bencana alam. Bencana alam ini kemarin di Sulawesi itu sampai 80 rumah penghuninya habis. Kena banjir, tanah longsor.
Kemana itu penduduknya? Ya di bawah arus. Yang bawah kena imbasnya. Nah ini ketika itu datang waktu maghrib, wajib sholat. Kalau menghadap kiblat, ya Pak, nanti saya harus lari kemana ini? Ya menghadap kemana saja, kira-kira kalau nanti ada susulan tanah longsor, kalian bisa selamat. Nah itu boleh. Namanya darurat. Darurat tubihul mahdurat. Darurat boleh melaksanakan perkara yang dilarang. Rupanya apa? Sholat tidak menghadap kiblat tidak boleh. Karena darurat ya boleh-boleh saja. Terutama adalah jika terjadi bencana alam, tanah longsor. Lah nek nggone daerah kene ya ora ono tanah longsor. Mana? Nggak ada ini. Pada sekarang ini orang-orang petani itu rakyat pedesaan ini sedang maghrib ahlo jinawe ini. Nah, panen kacang, panen padi kemarin bagus terus 2 kali. Alhamdulillah. Orang-orang sibuk apa namanya itu, bagaimana ini nasibnya, tidak ada kerjaan, tidak ada gaji. Alhamdulillah di sini pekerjaan yang banyak, tidak usah minta digaji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gemah lipahnya Pak, dengan bagusnya hasil tanam. Nah, malah dibantu lagi oleh pemerintah. Alhamdulillah, kayak beras, telur, daging. Ini gula tidak ada, terus cari sendiri gulanya. Soalnya orang kira kayak pabrik tebu. Kira kok jaluk Pak yo ora. Dalek kaya orang kene kan gampang adol kacang itu gula. Kacang 2 kilo untuk gula 1 kilo. Atau kacang 1 kilo dapat gula 1 kilo ya alhamdulillah. Aku dira regane gula piro? Regane kacang piro? Yang penting hari-hari minum wedang. Alhamdulillah subhanallah. Ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalian begitu juga. Allahumma amin. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua kalinya adalah sholat sunnah dalam kendaraan. Jadi pamane kita iki lunga dina kajen, ora numpak mobil dhewe, mobil umum, bis. Kok pati ya ini sholat duha, lagi saya ini apa sholat duha sebab istiqomah boleh duha di atas kendaraan, ikut arahnya mobil maulon dia hai. Nah, ketika kamu takbiratul ihram diucapkan. Nalikane mobil iki mau moro arah kiblat ku lho tekan ndile. Tekan pabrik gula iku ndile. Tekan Trangkil. Pertigaan Trangkil yang ngalor itu sampai pabrik. Lah yang ke sana itu kiblat, kamu sholli fardhol. Sholli sunat duha. Lah enggak situ ya, Pak. Saya supaya nanti wudhunya masih Pak. Nah, ketika naik sampai di sebelah di utara rumah sakit, ya boleh-boleh saja. Itu kalau kita mau arah ke Kajen atau ke Tayu atau ke Jepara. Nah kalau kita mau arah ke Rembang atau Lasem bagaimana? Ya menghadap ke timur. Sholat duha menghadapnya ke timur boleh-boleh saja, tidak ada dilarang. Boleh ya juzu la istiqbal kiblati. Nah ilo ya juzu tarkul kiblati fi halataini bisa titil khauf wa fi nafilati fi safari ala rohilati. Jadi sholat sunat ketika berpergian di atas kendaraan. Ini mana ya sekeduk zaman Kanjeng Nabi. Sekeduk itu apa, unta di atasnya ada seperti gubuk menurut dulu. Aku lho angling dharma iki lho, kan ono aku raja-raja nek nuju lunga ngene. Mertuane apa arep sonjo ngene sahabate, padha rajane. Dari Mojopahit mau ke Bojonegoro. Mojopahit ini adalah dari sana. Dari Mojokerto itu dulu.
Mojopahit, sekarang Mojokerto, mau ke Bojonegoro. Nah itu apa? Itu ada umaman, tapi waktu itu lalu ini apa? Lalu ini Durkonto. Tiada saja kendaraan seperti itu. Dan ya, ini apa? Masalah syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Yaitu pertama, kalau di LKS kamu ini suci badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis, menutup aurat. Nah, menutup aurat ini apa? Mesti dengan apa? Di sana itu ada pakaian, dilibasin tohidin, wasatrul aurati dilibasin tohidin, wal wukufu ala makanin tohidin. Ini pena ini kitab. Makanya kamu dipelajari kitab di sini. Berarti benek berbeda antara sanawiyah karo ora sanawiyah. Sanawiyah ini bahasa Arab, madrasah bahasa Arab, madrasah itu sekolah. Sanawiyah itu tingkat kedua, jadi tingkatan 2. Kalau pelajaran Quran hadis, akidah akhlak, jadi mati sampai takoi iman. Siapa Tuhanmu? Oh, ini kaitannya dengan iman. Kemudian siapa nabimu? Ini kaitannya dengan iman. Di mana kiblatmu? Ini dengan masalah akidah berupa apa? Dipraktekkan. Jadi akidah ini, iman itu dipraktekkan, soalnya artinya iman itu apa? Hati yang benarkan, lisan berucap, anggota badan melaksanakan. Nah ini sholat. Di mana kiblatmu? Siapa imammu? Wah, imam saya Imam Tontowi. Wah, mana boleh. Ini kelas 2 ini, kelas 8. Ngomong korek patrio ini. Kau garap tugas, kau digarap orang, lah denger so nek pelajaran pikir tak kau ada tontowi kau kerjakan apa anda tugas. Nah ini kaitannya dengan masalah akidah, keimanan. Oh no. Jadi lo kira-kira mau ngomong, sok ditakoni. Kali-kali kita mati. Saya ulah balik untuk karena kita Pak. Ini masalah wajib ini mau nutup aurat mereka sing suci kok karena kita. Mengetahui waktu sholat jam masuk. Terakhir kalinya boleh tidak menghadap, boleh ketika akhirnya menghadap kiblat dan boleh tidak menghadap kiblat ada 2. Satu ketika syiddatul khauf, kalau dulu itu berperang. Kalau sekarang yaitu ketika terjadi apa? Bencana alam. Kalau Jawa ya ora enek ono gede pesisir kene gak enek benar tsunami ya. Nek sampean iki ora tau donga kunut waktu subuh ya menanti kena tsunami. Lalu ini ono ora? No LKS kamu ini doa kunut. Ini doa kunut ono ora? Naudzubillah ya Allah. Tidak ada di sini doa kunut ini. Ketentuan azan dan iqomah, sholat berjamaah. Saya nanti kita akan bahas masalah rukunnya sholat. Satu persatu akan kita bahas secara detail. Jadi pertama niat, bagaimana niat itu sehingga yang dijawabkan niat itu apa kemarin ketika berwudu sudah saya tunjukkan. Sholat begitu juga kalau kalian ketika apa namanya itu niat sholat ini berdiri tapi niatnya dibaca sebelum takbir,
Nah ini yang juga tidak boleh. Jadi ketika takbir itu harus apa? Bersama-sama dengan niatnya. Jadi usolli fardhol. Kalau dalam kitab dijelaskan ketika sholat ini yang wajib dibaca itu berapa macam niatnya itu. Yaitu dijelaskan ada 3. Pertama ada qasdu apa usolli. Kemudian setelah itu apa? Qasdu terus fardiyah, fardhol. Kemudian apa takyin yaitu zuhur, asar, maghrib atau isya atau subuh. Udah seperti itu. Udah ya. Cukup sekian. Bila mana terdapat saya harus sering tabung saya sana kemari dalam dipahami. Insyaallah ya saya mohon maaf yang dalam-dalamnya kalau yang betul itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang salah adalah dari saya sendiri. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa Allah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.